Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Lah kalau ini semedi, dia nggak ketemu orang, berarti berbagi enggak? Padahal kodrat ilahinya kan manusia diciptakan untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama. Ketika aku lapar engkau memberi aku minum penghakiman akhir. Ketika aku di penjara engkau mengunjungi aku. Lah ini ketika aku lapar kau semedi di gunung. Ya kan? Berarti ini enggak ada gunanya, sama saja. Kowe tak ciptake tapi gur meneng wae ning kurungan. Ora nang gunane aku nyiptake kowe. Bapak Ibu beli lampu yang terang, lampu Philips 70 watt. Tapi disimpan di dalam lemari. Enak gunane ora? Padha karo iki nang gunane. Makanya pakai logika, beriman itu pakai logika. Tema firman Tuhan hari ini adalah jalan yang lurus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Silakan satu orang untuk membacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Iya, saya gambarkan kalau ini bumi, ini adalah yang disebut orang Allah, yang maha besar. Nah, di dalam diri Allah firman dan roh. Firman ini turun ke dunia dan menjadi Yesus. Dia ngomong, aku jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Allah tanpa melalui aku. Berarti dia, Yesus jadi pintu. Terus orang nolak di sini. Siapa yang menolak? Yang menolak yang pertama adalah bangsa Israel yang melakukan hukum Taurat. Kenapa mereka menolak? Orang Israel, saya beri simbol orang Israel ini B. Kalau orang yang penganut Yesus Kristus, orang Kristen, saya kasih simbol A. Nah, ini penganut kasih karunia, ini penganut hukum Taurat. Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, ora iso selamat nek ora lewat Yesus. Ini protes. Karena apa? Karena penganut hukum Taurat merasa bahwa nek aku iso melakukan hukum Taurat ya aku selamat sampai kepada Bapa, kepada Allah. Nah, Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, ini penganut Yesus Kristus. Kita orang Kristen yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tapi jangan Bapak Ibu simpulkan berarti nah aku percaya Yesus tok berarti aku selamat. Jangan disimpulkan seperti itu. Kita diselamatkan itu karena iman. Perbuatannya apa dong kalau gitu orang Kristen? Ya nanti kita bahas. Nah, tetapi penganut hukum Taurat ini dibenarkan bukan karena iman, tetapi karena perbuatan, karena melakukan hukum Taurat. Jadi ini perbedaan cara pandang. Kenapa Tuhan mengizinkan kalau kita lihat zaman sekarang, Allah itu sebenarnya satu, tapi agama itu ada banyak. Ini kadang-kadang ada orang yang mungkin begitu awamnya berpikirnya bahwa berarti Tuhannya orang itu, setiap orang itu Tuhannya ada berapa? Apakah Tuhannya orang Kristen sendiri, terus Tuhannya agama ini ada sendiri, berarti Tuhan ada berapa kalau gitu? Nah, jadi sebenarnya yang mereka sebut Tuhan itu maksudnya ini, Allah ini, pencipta. Ya Allah itu satu, terus kok kenapa kepercayaan banyak? Karena Allah memberi kebebasan kepada manusia. Terus muncul lagi logika manusia, berarti ini sama saja 1000 jalan menuju Roma. Ya kan? Jadi agama boleh beda-beda tetapi Allah itu satu, tujuannya sama.
Masalahnya yang ajaran Kristen, akulah jalan kebenaran. Yesus ngomong tidak ada jalan selain lewat aku. Terus sekarang kita mau bahas, dadi sing bener dalan sing ndi? Kalau ada jalan kebenaran atau jalan yang lurus, jalan tol, sing mesti sampai, berarti ada jalan yang enggak bener. Ada jalan yang buntu, ada jalan yang mudah-mudahan sampai, ada jalan yang muter-muter terus. Nah hari ini kita akan bahas, di dalam Alkitab ada 2 jenis orang yang ngeyel. Yang pertama ini penganut hukum Taurat diwakili oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Terus ada satu lagi yang ngeyel. Kita lihat Matius 22 ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Ya, ini orang Saduki di dalam kisah Tuhan Yesus, itu orang Saduki itu orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Jadi orang itu seperti ini, karena saya analogikan ini supaya tidak menyinggung agama lain. Nah, jadi kalau orang pengikut Tuhan Yesus dan pengikut hukum Taurat itu percaya adanya hari kebangkitan. Jadi manusia hidup itu nanti setelah manusia mati itu akan ada penghakiman, dibangkitkan. Tinggal dibangkitkan untuk dihukum atau dibangkitkan untuk mendapat kehidupan kekal. Cuma yang percaya Yesus keselamatannya karena iman. Jadi bukan melakukan hukum Taurat. Tapi kalau penganut hukum Taurat, selamat atau enggak, yo nanti dulu. Jadi nunggu nanti, nunggu penghakiman. Nah terus yang C, ini yang orang Saduki, ini enggak percaya adanya kebangkitan. Terus bagaimana? Ya muter-muter. Jadi kalau orang mati, dia di kehidupan yang akan datang tinggal dilihat perbuatannya. Jadi sama saja seperti ini. Penganut hukum Taurat, ini kan mata ganti mata. Terus ada lagi orang yang penganut hukum tabur tuai. Kutuk. Ini hukum tabur tuai ini ada sebenarnya sejak manusia pertama. Kutuk. Jadi dia percaya bahwa kalau orang sekarang berbuat baik, ya di kehidupan mendatang dia akan terlahir dari keturunan yang baik. Tapi kalau dia orang yang berbuat salah, maka di kehidupan mendatang dia akan menderita. Nah, bahkan dia percaya bahwa di masa lalu itu ada kehidupan sebelum sekarang. Sama saja di masa lalu kehidupanku sebagai apa ya, aku dilahirkan di mana ya. Cuman kalau dua kepercayaan ini, Kristen dan Taurat, enggak percaya kita pernah hidup di masa lalu. Kita hidup di dunia ini cukup sekali, nanti ending, nah tinggal kita hidup yang kekal atau kita dihukum. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bapak Ibu, kenapa kedua ini enggak percaya bahwa orang pernah hidup di masa lalu dan dia akan datang? Dasar firmannya mana? Kan di sekolah kan diajari manusia purba yang ditemukan di Sangiran di Indonesia itu aja berusia, ada yang bilang ratusan juta, ribuan tahun yang lalu. Lah sekarang dasar firmannya kita enggak percaya bahwa ada kehidupan sebelum Adam. Nah itu kan harus ada firmannya supaya kita kuat. Nah coba sekarang kita lihat, ada enggak sih manusia sebelum Adam? Atau bahasa gampangnya seperti ini, ada enggak sih manusia purba? Sekarang kita lihat Kejadian 2 ayat 4 dan 5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Iya, firman ini dikatakan setelah selesai menjadikan langit dan bumi. Dikatakan bahwa demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi,
ini saya gambarkan bumi di sini. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi, ayat 5, belum ada semak. Berarti kan belum ada tumbuhan. Sama saja, rumput saja belum ada. Terus belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Sama saja bumi ini makhluk hidup baru diciptakan benih. Kan kalau menciptakan hendaklah bumi mengeluarkan tumbuhan keluar dari bumi. Tapi dia itu belum keluar selama hujan belum diturunkan. Nah, jadi ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, selesai setelah itu bumi masih kosong. Nah, kapan keluar makhluk? Ketika turun hujan. Nah, terus berarti pada waktu itu ada manusia atau belum ya? Menurut Bapak Ibu ada manusia atau belum? Lah sekarang logikanya seperti ini. Bumi diciptakan, masih kosong. Terus enggak ada tumbuhan, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kalau toh ada orang misalkan, oh ya waktu itu sudah ada manusia purba. Sedangkan kata dunia pendidikan, manusia purba itu ditemukan ada perkakas yang mereka hidup mulai berpindah-pindah, terus ditemukan kapak. Sedangkan tumbuh-tumbuhan saja belum ada, ya kan? Nah harusnya kalau memang pendidikan tentang manusia purba itu benar, harusnya itu manusia purba makanya batu atau tanah. Ya kan? Karena belum ada semak, tumbuh-tumbuhan belum ada. Nah, ketika waktu itu bumi masih kosong, ayat ke-6 dan ke-7 baca. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi membasahi seluruh permukaan itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ketika hujan belum diturunkan, belum ada tumbuhan, tapi mau ngeneng kabut naik. Maka tetapi ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Jadi yang membentuk manusia ini Allah melalui firman. Dibentuk dari tanah liat. Menurut gambar dan rupa Allah. Nah, terus dihembuskan nafas hidup roh. Jadi dihembuskan, makanya manusia disebut anak Allah karena manusia berasal dari roh Allah ini. Dibentuk oleh firman-Nya. Jadi penciptaan adalah karya Allah melalui firman dan roh. Nah, berarti baru ada manusia pada waktu itu. Sebelum itu ya enggak ada manusia, logika saja kalau ada manusia sebelum itu, maka dia harus makan batu. Kalau enggak harus makan tanah. Karena apa? Belum ada tumbuh-tumbuhan. Terus kalau ini orang itu ngeyel lagi misalkan, ya sebelum itu ya ada lagi lah kita kan enggak tahu. Ya sekarang kita cari tahu asal muasal bumi itu dari mana. 2 Petrus 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Makanya di dalam Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah ini roh Allah melayang di atas permukaan air karena memang bumi reneng. Jadi bumi isinya air, isinya air. Sekarang orang yang ngeyel ada manusia sebelum Adam, manusia itu berarti tinggalnya di mana? Di air, enggak ada matahari, matahari belum diciptakan. Ya berarti enggak mungkin. Itu akhirnya yang menjadi doktrin manusia. Akhirnya manusia enggak ngerti jati dirinya. Percaya bahwa ada manusia selain Adam, akhirnya padahal ditulis manusia purba tadinya adalah evolusi dari sebuah Pendidikan itu untuk apa ya? mendoktrin. Di dalam kisah Nabi Daniel itu dituliskan antikristus kan merubah waktu dan hukum. Nah ini merubah waktu.
masuk di dunia pendidikan, akhirnya orang buang-buang waktu. DKI ajaran, masukkan dunia pendidikan, ajaran tentang hal-hal yang di luar jati diri manusia. Jadi manusia nggak ngerti. Coba Bapak Ibu kalau ditanya, mungkin Bapak Ibu kalau ditanya manusia purba pertama, nek orang-orang sing sekolah mesti tahu. Pithecanthropus erectus meganthropus. Nenek moyang Bapak Ibu yang masih hidup sampai sekarang, Bapak Ibu tahu enggak? Lah manusia purba Bapak Ibu ngerti sing bener borak lho. Nenek moyangnya yang jati diri kita enggak ngerti, berarti kan Bapak Ibu sudah dilencengkan oleh antikristus supaya keluar jadi. Nah iya, makanya doktrin di sekolah dimasukkan supaya ketika ada doktrin yang asli, yang benar ditolak. Padahal harusnya kan orang nyari jalurnya. Aku ini dulu-dulunya keturunan siapa ya? Dari garis keturunan siapa? Misalnya dari bangsa Sem, Ham atau Yafet. Oh misalkan aku dari bangsa Sem. Terus dari Sem itu bapaknya siapa? No itu bapaknya lagi siapa? Kena air bahkan mati semua. Tapi ada satu yang masih hidup siapa? Henok. Berarti nenek moyang manusia adalah Henok yang sampai sekarang masih hidup menjadi imam di surga tapi bukan imam besar. Nah, terus lari lagi ke Adam. Terus setelah Adam lari lagi ke siapa? Enggak ada, larinya ke Kristus, ke firman ini karena yang menciptakan adalah firman dan roh. Terus kita tiba-tiba melenceng, loh manusia purba kan ada, manusia purba enggak ada. Manusia purba itu orang dari garis keturunan Adam yang menikah dari keturunan Kain. Melahirkan manusia raksasa yang gagah perkasa di zamannya. Itulah manusia purbakala. Manusia yang pinter politik, pura-pura baik padahal jahat. Itu yang disebut manusia purba. Makanya zaman air bah disebut zaman purba. Bukan manusia purba yang evolusi dari monyet, terus tadinya membungkuk lama-lama jadi tegak. Jadi tidak ada kehidupan sebelum Adam. Itu kata firman Tuhan, tinggal orang mau meyakini yang mana, karena Allah tidak memaksakan kehendak. Lek kowe tetap ngeyel percaya ada manusia sebelum Adam, ya silakan. Tapi ajaran Kristen enggak percaya, apalagi kehidupan nek aku mati, sekarang aku misalkan aku sekarang berdosa, tadinya aku jadi panglima, ibarat film aku tadinya jadi panglima Tian Feng karena melakukan kesalahan, maka terlahir jadi siluman babi, jadi patkai. Jadi kalau Bapak Ibu mengimani hal itu, mengimani kehidupan yang akan datang sesuai karma, sesuai kutuk karena melakukan dosa, ya Bapak Ibu itu namanya jalan Bapak Ibu muter-muter. Yo kan? Tinggal orang sama saja. Kalau sekarang aku berbuat dosa, yo kan di kehidupan yang datang aku akan memperbaiki hidupku. Bapak Ibu mau butuh kesempatan berapa kali? Nah karena yang di sini takerannya, ini kan tempat yang sempurna. Ini Allahnya siapa? Ini pakai logika. Jadi yang disebut terang yang tak terhampiri, ini alam di luar, kalau ini bumi, ini batas, ini terang yang tak terhampiri, nirvana. Disebut nirvana, nah ini sebenarnya ngomongin nirvana. Jadi nek orang nyampe sini berarti dia sempurna. Dalam ajaran Kristen kan ngomong, Yesus ini ialah satu-satunya yang berada di dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Yesus di dalam terang yang tak terhampiri. Tapi ini enggak, ini ngeyel. Lah aku bisa tidak melakukan dosa sama sekali, maka ya aku bisa nyampe sini menjadi kesempurnaan. Nah, nek hukum Taurat beda lagi. Misalkan ini kan melakukan hukum Taurat, tapi kesandung oleh hukum Taurat. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan ini mencuri uangnya ini. Dicuri 1 juta. Tapi di dalam kehidupan
penganut hukum Taurat ini, yang B ini banyak berbuat kebaikan. Sodakoh. Nah, terus di zaman akhir ini kan dihakimi. Dihakimi oleh hakim. Ini merasa bahwa loh aku memang pernah berdosa kepada ini. Tapi kan perbuatan baikku lebih banyak. Ini maksudnya ini misalkan perbuatan baiknya 2 juta. Dia pernah nyuri duitnya ini 1 juta. Berarti dia pikirnya ya aku isik duwe pahala 1 juta. Nah ini mintanya sama hakim seperti itu. Lah aku minta berarti aku isik duwe pahala 1 juta yo. Karena aku kan berbuat mencuri ini 1 juta. Sekarang logikanya seperti ini Bapak Ibu. Ini kan percaya penghakiman. Ini kan mengajukan keadilan, dakwaan. Nah kita baca firman-Nya biar enggak dikira ngarang. Matius 5 ayat 25 dan 26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini orang Kristen. Ini orang B yang tadi dosa mencuri 1 juta. Ini orang C yang percaya bahwa dia bisa kudus sendiri. Nah ini punya hutang 1 juta kepada ini. Tapi ini berbuat kebaikan 2 juta. Di akhir zaman ini percaya adanya penghakiman. Ini hakim yang agung. Mereka percaya hakimnya yo Yesus juga. Terus dihakimi. Firman yang tadi dibacakan ngomong segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Iki kan. Ini kan karena nyuri ini jadi ini lawan kan. Lawannya ini. Nah supaya lawanmu, supaya si C ini jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Ini kan dakwa aku minta keadilan uangku dicuri 1 juta sama B. Menganut hukum Taurat. Menyerahkan engkau kepada pembantunya, kepada malaikat. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ini hakim ngomong. Aku berkata kepadamu, kepada B ini. Ya, kepada penganut hukum Taurat. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini kan nyuri uangnya ini 1 juta. Ini minta di duitku 1 juta dicolong nang iki. Lah ini ngomong sama hakim. Lah tapi kan aku berbuat kebaikan 2 juta. Ini ngomong kowe lunasi dhisik utangmu. Nek ora dilunasi kebaikanmu percuma karena apa? Lah iki nuntut 1 juta kok. Maka ini kira-kira orang ini bisa dimasukkan penjara enggak? Karena pasal pencurian. Sama saja seperti ini, orang yang baik, saleh, pokoknya perbuatannya baik tapi dilaporkan karena dia mencuri uang saudaranya 1 juta. Bisa enggak dimasukkan penjara? Bisa. Padahal kan orang itu baik. Iya. Nah iku podo karo penghakiman juga ngono. Tapi ini ngeyelnya pokoknya mintanya, yo aku duwe 1 juta. Karena ini kan sangkutannya sama ini. Kok perbuatan baiknya sama ini, kok ini minta dihitung. Kecuali ini wis tak balik 2 juta. Nah ini berarti lunas. Nah itu penghakiman adil seperti itu. Ya kalau kita punya berdosa kepada orang tapi orangnya masih hidup, selama ia bersama-sama kita, kita bisa datang minta maaf. Lah nek yang lain sudah mati terus minta maafnya gimana? Berarti kan dia kan secara logika kan tetap punya utang, tetap punya sangkutan karena belum berdamai. Nah makanya Yesus iki turun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan firman-Nya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ini datang mau membayari utang. Ini yang utang tadi ya. Anggaplah ini sekarang mau jadi seperti ini. Mau jadi pengikut Kristus. Maka ini ngomong, kowe kan banyak berbuat belas kasih. Tapi kamu punya hutang 1 juta kepada ini. Ini nawari Allah melalui hakim ini nawari. Ya wis, aku punya belas kasihan.
kalau kamu mau percaya padaku, hutangmu tak bayari lunas. Maka perbuatannya yang 2 juta menjadi berguna. Jadi ada manfaat. Nah, ada faedahnya. Makanya sekalipun kamu membagikan hartamu, nek kamu enggak punya kasih, ora eneng faedahe. Percuma kamu berbuat kebaikan 2 juta tetapi kamu punya utang 1 juta ora iso bayar. Maka kamu harus punya kasih pengetahuan tentang Allah yang benar. Jadi makanya manusia diselamatkan oleh karena apa? Karena iman kepada Yesus. Jadi takaran manusia bisa masuk kepada Allah, selamat, masuk surga, itu bukan karena perbuatan. Jadi karena iman, jadi maksudnya di dalam penghakiman, perbuatanmu enggak ditimbang-timbang. Jadi masuknya manusia harus melakukan perbuatan, ya. Tetapi takarannya bukan perbuatan. Takarannya adalah perbuatanmu kan enggak sempurna. Jadi ini sama saja seperti ini. Kita baca firman-Nya, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, Yesus datang, ngomong sama penganut ahli Taurat ditolak, orang Saduki ditolak. Yang nerima malah orang berdosa. Akhirnya Yesus ngomong, aku datang kepada orang berdosa. Ini kan melakukan hukum Taurat, orang yang saleh rajin berpuluhan zaman Yesus. Ini orang yang menjaga nama baiknya pokoknya, nah iso yo orang bunuh semut saja jangan. Ya kan? Nah kalau ini Yesus ngomong, kedua ini kan nolak. Yang menerima dia orang berdosa. Akhirnya dia ngomong kepada ini, aku datang bukan buat kamu. Tapi kepada siapa? Yang mau bertobat. Orang berdosa sama saja orang berhutang tapi sing ora iso mbayar utange sing gelem dibayarke. Sama saja, aku punya hutang, tapi hutangku banyak, ada salah satu yang tak utangi orangnya sudah mati, jadi dia nggak bisa bayar utang. Padahal tuntutan hukum Taurat kudu bayar lunas. Nah ini kasihan Allah, akhirnya dia mengaruniakan Yesus ini supaya kayak dibayari utangi, melas karena dia mau berubah, bertobat. Maka ketika dia mau bertobat, Yesus bayari utangnya, nebus. Nah, jadi ini memberikan solusi. Nah, terus jangan dipikir berarti ini selamatnya cuma karena iman doang, enggak melakukan perbuatan. Nah, ini yang kadang-kadang orang Kristen pengajarnya itu kalau ngajari enggak lengkap. Berarti manusia itu diselamatkan, ya percaya Yesus masuk surga, ngono. Nah sebenarnya dasar perbuatan kita itu harus iman kepada Yesus. Nah ini iman kepada Yesus enggak, ini iman kepada siapa? Allah. Allah Maha Adil. Kalau ini iman kepada firman-Nya Allah. Sebenarnya yang diimani itu Allah yang sama. Mong bedanya masalah cara berpikir. Kita baca Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Iya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Berarti kita diselamatkan oleh iman atau perbuatan. Nah, itu tidak bisa dibandingkan. Itu sebenarnya masalah yang awal dan yang berikutnya. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang sampai ke sini, maka yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus beriman kepada Yesus. Karena apa? Karena kue manusia duwe utang. Jadi kalau manusia duwe utang, dia belum dibayari oleh Yesus tapi dia melakukan perbuatan baik. Perbuatan baiknya sia-sia. Karena dia akan kena batu sandungan oleh pendakwa. Tetapi ketika dia beriman dulu kepada Yesus, baru dia melakukan perbuatan. Perbuatannya apa dong? Katanya tadi bukan melakukan hukum Taurat. Karena enggak ada yang sanggup. Jadi perbuatannya orang Kristen apa biar selamat?
Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, ini kalau diterjemahkan seperti ini. Sebab karena kasih karunia, karena Yesus, karena firman yang jadi manusia, kamu orang yang berdosa yang bertobat diselamatkan oleh iman, oleh karena percaya. Ya kan? Oleh karena percaya, oleh karena iman, tapi jangan dipotong, jangan ditetek. Nah, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil usahamu melakukan hukum Taurat, ya kan? Karena kamu melakukan hukum Taurat enggak sempurna. Sedangkan surga tempat yang kudus, nek enggak kudus enggak iso masuk surga. Nah, terus jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, perbuatannya apa? Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, karena manusia dibuat oleh Allah melalui firman dan roh. Tujuannya untuk apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti ketika manusia percaya kepada Yesus, dosanya telah ditebus, dia harus melakukan pekerjaan baik. Karena kodrat manusia itu untuk berbuat baik. Nah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah manusia ditebus berarti manusia itu menjadi manusia merdeka, enggak punya hutang. Tinggal dia lakukan lagi kebaikan. Artinya kebaikan itu apa? Ya berdasarkan apa yang dikaruniakan kepada kita. Jadi talenta kita apa, lakukan itu. Jadi kita menjadi seperti Yesus yang berbuat kebaikan, memberikan terang atau berbagi kepada orang yang lemah. Kita sekarang akan lihat ketika orang dibawa ke penghakiman akhir. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Iya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, berdiri di depan hakim Yesus. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab lain yaitu kitab kehidupan. Ini jangan dibayangkan dibuka semua kitab berarti kitab agama ini dibuka, kitab Injil dibuka. Jangan disimpulkan seperti itu karena ini bahasa lambang. Sekarang kita lihat kitabnya itu seperti apa sih? Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Iya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati. Berarti kitabnya itu ada di dalam hati masing-masing orang. Sama saja seperti ini. Orang kan dihakimi menurut perbuatan mereka sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Di dalam hatinya. Sama saja seperti ini. Bapak Ibu. Ini penganut, ini orang Kristen. Orang Kristen kalau ditanya, kamu yakin masuk surga enggak? Kalau ditanya seperti ini, jawabnya, aku kan wis percaya Yesus. Yesus ini menghendaki apa di penghakiman akhir yang selamat? Orang yang berbuat belas kasihan. Jadi kalau ini berusaha berbuat baik, sama saja. Ini hidup baru. Maka ini akan memberi masa depan yang baru. Kalau ini berusaha hidup baru, maka ini orang ini ada jaminan keselamatan. Berarti orang ini sudah enggak terikat dengan hukum Taurat. Hukum Taurat ini maksudnya seperti ini. Hukum seremonial nek aku berdoa misalkan sehari 7 kali. Kalau penganut hukum Taurat kan berarti aku dapat pahala banyak. Karena berdoa 7 kali sehari. Nah ini apakah ini berarti enggak perlu berdoa? Jadi berdoanya penganut Yesus, kalau di zaman Yesus itu bahkan Petrus sekalipun dia kalau jam doa dia berdoa. Tapi itu bukan menjadi hukum. Jadi
kita menghadap kepada Tuhan itu atas kerelaan hati kita karena kebutuhanmu nek memang kamu lagi butuh, ya ngomong sama Tuhan. Lah itulah doa orang Kristen. Nah, aku kok lemah nggak bisa bertobat ya, jatuh terus dalam dosa. Ya itu gunanya doa, makanya kamu minta supaya janganlah membawa kami dalam pencobaan. Itu gunanya doa untuk orang Kristen. Kalau ingin dimenangkan dari kuasa dosa. Karena nek orang nggak mau minta supaya Tuhan aku pingin dimenangkan, jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Maka orang ini akan jatuh bangun terus. Itu gunanya doa. Jadi nek beda sama ini, nek doanya penganut hukum Taurat, nek kue bolong-bolong berarti ngesuk kue kudu bales, apa kudu bayar utang, yo kan? Ini puasa 30 hari misalkan duwe bolong 5 hari, kamu besok harus nyarutang. Tapi nah ini enggak, ini puasa ya memang dia melakukannya untuk Tuhan. Jadi dengan kerelaan hati, beda dengan ini. Kalau ini karena hukum. Nah ini yang ini kan berusaha keluar dari kehidupan dunia. Jadi meninggalkan kehidupan duniawi. Berarti aku tak semedi saja biar enggak ketemu orang. Karena aku ketemu orang nanti aku berdosa. Aku enggak usah makan, aku makannya tumbuh-tumbuhan saja, enggak usah makan hewan. Karena apa? Kalau makan hewan itu membunuh, ada nyawanya. Padahal di dalam Kejadian kan dikatakan apa? Lah ini makan kurban, makan hewan kan? Ini makan hewan, ini dosa makan hewan, membunuh. Lah ini kok enggak dosa? Menurut Bapak Ibu kenapa? Ini sebenarnya logika sederhana tapi kadang-kadang orang enggak ngerti. Kok kita boleh motong ayam? Motong ayam membunuh enggak? Dosa enggak? Nah di dalam Kejadian nanti dicari sendiri. Semuanya itu yang diciptakan kuserahkan kuasanya kepada, karena kita diberi kuasa atas tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya ini logikanya sederhananya seperti ini. Misalkan saya pelihara ayam. Ayam ini berarti hidup matinya kuasanya ada di tangan siapa? Karena kenapa ada di tangan saya? Karena kuasanya telah diberikan kepada saya. Tapi ini bisa ngeyel. Ayam itu kuasanya ada di tangan siapa? Yo itu dalam kuasa Tuhan, Tuhan enggak mengendaki mati, enggak mati. Ya coba sekarang Bapak Ibu potong ayam saya, mati enggak? Karena ayam sudah dibawa kuasa manusia. Maka ini logikanya gagal. Ini juga gagal. Yo kan? Saya kasih logika lagi. Ini kan tadi ditanya, nek aku berusaha untuk hidup taat berarti aku dijamin masuk surga. Ini sekarang ditanya orang penganut hukum Taurat. Penganut hukum Taurat, kamu yakin masuk surga enggak? Nah ini berarti jawab, yo insya Allah kan. Nah sekarang berarti ini sama saja Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu mau pergi ke Jakarta, ke ibu kota. Tapi lewat jalan terus ditanya orang di jalan, kau yakin enggak tekan Jakarta? Yo mudah-mudahan. Insya Allah artinya apa? Jika Tuhan menghendaki. Maksudnya jika Allah menghendaki. Jadi sekarang kita lihat kehendak Allah. Yo kan? Opo eneng, sekarang logikanya seperti ini. Opo eneng Allah menghendaki manusia masuk neraka? Kan logikanya seperti itu. Lah ini kan tadi ngomong, yo aku masuk surga, yo nek Tuhan menghendaki aku masuk surga, yo aku masuk surga. Nek Tuhan menghendaki masuk neraka, yo aku masuk neraka. Lah sekarang logikanya opo eneng Allah menghendaki ciptaannya masuk neraka. Yo kan sekarang kita baca firman-Nya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya, jadi
Dikatakan bahwa karena karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Iki ngomong, ya nek Tuhan menghendaki aku masuk surga, aku masuk surga. Lah berarti dia kan punya kepercayaan, ya Fir'aun memang itu dia dikehendaki Allah masuk neraka, makanya dicemplungkan ke laut. Nah, ini imannya orang dihukum Taurat, tapi imannya orang Kristen enggak. Tuhan menghendaki supaya semua orang di sini dikatakan, semua orang itu tidak binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Berbalik, bertobat, jaluk bayar ke Yesus. Itu kehendak Allah. Tinggal orang sekarang di logika. Ini ditanya lagi, kowe masuk surga, yakin masuk surga? Enggak. Nek jawabannya jika Tuhan menghendaki, ya ora mungkin lah kita menciptakan sesuatu tetapi ini saya ciptakan supaya nanti dibinasakan. Enggak mungkin, wong ini Allah terang kebaikan. Dia menciptakan sesuatu ya untuk kebaikan, untuk selamat masuk surga semua. Terus kenapa bisa ada yang enggak selamat? Kalau ini menciptakan untuk sebenarnya supaya orang enggak ada yang binasa. Tetapi kenapa tetap saja ada orang yang akhirnya nanti enggak selamat? Kira-kira kenapa? Apakah produk gagal? Ya, jawabannya sebenarnya sederhana. Karena Allah kan maha adil. Dia menciptakan manusia ini, berupa-rupa warnanya ini, macam-macam agamanya, dia mengizinkan. Ini Tuhan memberi kebebasan. Jadi Tuhan enggak, pokoknya kamu harus nyembah. Kalau Allah ngirim Yesus, kamu harus menyembah Yesus. Nek enggak menyembah Yesus kafir. Enggak. Kan ada ajarannya begitu. Nek kowe enggak melu ajaranku berarti darahmu halal. Kalau dalam Kristen enggak. Kristen pokoknya cuman diberitakan tapi nek kamu mau ya yuk, nek enggak mau ya enggak apa-apa. Tidak memaksakan kehendak karena manusia diciptakan memang diberi kebebasan. Kebebasan untuk kamu memilih untuk taat apa enggak terserah kamu masing-masing. Jadi ujung tombaknya itu ada pada kita sendiri. Mong Yesus Allah ini karena saking kasihnya, yo nek kowe memang wis terjatuh karena pilihanmu sendiri, tapi kalau kamu mau berbalik, aku ngei solusi. Aku memberikan kesempatan hidup kedua. Jadi enggak usah nunggu mati nanti terlahir jadi patkai. Kelamaan. Lah kan ini kalau ini enggak percaya adanya penghakiman, enggak percaya adanya kebangkitan. Jadi kalau mati nanti manusia terlahir lagi, diberi ramuan lupa ingatan, nanti terlahir lagi. Nah itu mungkin caranya bagaimana nggak usah tunggu itu tapi punya kesempatan kedua lahir itu gimana Cak? Makanya ini seperti ini kalau orang di dalam ini. Ini enggak usah nunggu mati untuk nanti masuk nirwana apa hidup lagi terlahir dari apa. Wes saiki wae tak bayar utangmu, tak bayarke lunas nang Yesus, kowe aja melakukan dosa, kudus iso apa ora? Iso ora kira-kira? Enggak bisa kan? Ini masih hidup di dunia. Ya wes, nek kowe enggak iso, ngesuk nek ngasih kowe, kamu mau butuh berapa kesempatan? Banyak kesempatan. 10 kali kamu selama hidup jangan melakukan dosa, nek dosa tak tebus 10 kali. Maksudnya kalau besok dosa lagi masih tak tebus, besok dosa lagi masih tak tebus, limitnya 10 kali. Kira-kira sanggup enggak? Diberi umur 100 tahun. Belum tentu. Apalagi ini mau nunggu, ya nek saiki aku enggak sempurna, belum bisa masuk ke nirwana, ya sesuk kehidupan mendatang aku tak perbaiki. Lah di logika saja, ya kalau kamu enggak malah nambah jahat jadi patkai. Ya kan? Karena kecenderungan manusia itu karena daging, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya maka manusia kecenderungannya akan semakin berbuat dosa. Loh aku yang enggak ngeyel. Ya aku tak semedi, enggak usah ketemu sama orang. Maka dia apa akhirnya? Nek orang semedi mengasingkan diri dari kehidupan dunia. Melanggar kodrat ilahi manusia. Kita lihat kodrat ilahi manusia. 1 Timotius 6 ayat
16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Yesus ini. Karena dia membuktikan kemenangannya melakukan hukum Taurat. Nah, ini dalam pandangan iman Kristen. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Jadi enggak ada manusia yang bisa melihat Yesus di dalam terang yang tak terhampiri. Nah, baginya lah segala hormat dan yang kuasa yang kekal. Amin. Tapi ini ngeyel. Aku yo iso kaya Yesus. Kudus sendiri. Pokoknya enggak melakukan dosa sama sekali. Lah nek ora iso, ya kehidupan mendatang aku ngulang lagi, remedi lagi. Lah ini mau hidup berapa ribu tahun. Jadi jalannya ini sama saja, ini jalannya muter-muter doang. Mong masalahnya seperti ini, benar enggak ada kehidupan reinkarnasi. Kalau enggak ada, nah ini kan sama saja sia-sia. Karena manusia purba saja meragukan, enggak ada kehidupan sebelumnya saja enggak ada. Kok ini merasa ada kehidupan kesempatan kedua. Nah, ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebijakan, suka memberi dan membagi. Ya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Mereka ini orang-orang, kalau di situ orang-orang kaya dikatakan. Nah, ini kaya akan apa saja, bukan hanya kaya harta. Tetapi ketika kita diberi talenta yang banyak, talenta kita itu kita harus bagikan kepada orang. Karena apa? Karena Tuhan Allah sudah memberikan kebaikan, membagikan firman-Nya ini mengaruniakan anaknya. Maka kita pun harus berlaku sama seperti Allah. Berarti kita harus berbuat kebaikan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya. Kaya ini kan berarti dia berbuat memberi. Tinggal yang kita beri apa sesuai talenta kita. Dalam kebajikan suka memberi dan berbagi. Jadi talenta Bapak Ibu yang dikaruniakan apa, kelebihannya apa. Misalkan orang diberi karunia menyampaikan firman Tuhan. Dia diberi pengetahuan firman Tuhan banyak. Maka karunianya itu harus dibagikan. Karena enggak, maka dia itu karunianya akan diambil karena karunia berasal dari Yesus. Nek orang memang dikaruniai harta banyak, ya dia harus memberikan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Makanya ibadah yang murni yang minggu lalu yang pasti enggak salah mengunjungi anak yatim dan janda yang sedang dalam kesusahan. Nah, ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Lah kalau ini semedi, dia enggak ketemu orang, berarti berbagi enggak? Padahal kodrat ilahinya kan manusia diciptakan untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama. Ketika aku lapar, engkau memberi aku minum penghakiman akhir. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Lah ini, ketika aku lapar, kau semedi di gunung. Yo kan? Berarti ini enggak ada gunanya, sama saja. Kowe tak ciptake, tapi guru meneng wae ning kurungan. Ora nang gunane aku nyiptake kowe. Bapak Ibu beli lampu yang terang, lampu Philips 70 watt, tapi disimpan di dalam lemari. Eneng gunane ora? Padha karo iki ra neng gunane. Makanya pakai logika, beriman itu pakai logika. Padahal ini cuma merasa bahwa saking takutnya berbuat dosa aku tak ngumpet, yo kan? Nek orang Kristen enggak. Orang Kristen nek sing dimaksud melepaskan kehidupan dunia ini maksudnya bukan berarti interaksi dengan temannya itu hilang total. Tetapi dia tidak mau dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. Tapi dia tetap berinteraksi dengan orang. Bahkan dia
menjadi pengaruh kepada orang saudaranya, temannya yang masih jatuh dalam dosa, dia menjadi pengaruh yang akhirnya bisa membawa orang untuk lepas dari dosa. Nah ini enggak, ini senangnya dia merasa saleh. Karena dia hitungannya perbuatan. Jadi kalau dia, wah aku puasaku penuh ini 30 hari, ora diutang. Wah aku ini sembayangku ini sedina wis full 7 waktu, berarti dia wis kan wis full, puasanya full. Tinggal ditanya, yakin masuk surga enggak? Insya Allah, kalau Tuhan mengendaki. Ditakoni, kowe naik motor yakin tekan Jakarta enggak? Ya mudah-mudahan orang kecemplung laut. Nah logikanya kan harusnya kita cari yang pasti kan, iman. Kalau Yesus Kristus dia jaminan keselamatan. Percaya Yesus dijamin masuk surga enggak? Dijamin. Asal jangan bertekun di dalam dosa, artinya ada usaha untuk menyangkal diri, berusaha untuk. Ya asalkan jangan bertekun di dalam dosa, tapi seringkali masih tetap bisa jatuh dalam dosa itu. Nah itulah gunanya doa bagi orang Kristen. Untuk janganlah membawa kami dalam pencobaan. Jadi gunanya doa orang Kristen bukan, oh nek kowe rajin berdoa tak hitung pahalanya sekian, enggak. Gunanya kita berdoa adalah supaya kita dilepaskan dari kebiasaan yang jahat.